Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriani dari kelas A1 Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivisme untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Sebelum menjadi bagian dari teori hubungan internasional, konstruktivisme merupakan bagian dari teori sosial. Konstruktivisme baru masuk ke ranah hubungan internasional sekitar akhir Perang Dingin, yakni tahun 80-an dan awal 90-an oleh ilmuwan seperti Nicholas Onuf, Alexander Wade, dan banyak lagi. Konstruktivisme diperkenalkan ke HI pada tahun 1989 oleh Nicholas Onuf melalui tulisannya yang berjudul World of Your Making yang kemudian dikembangkan oleh Alexander Wade pada artikelnya Anarchy is What State Make of It tahun 1992. Konstruktivisme hadir untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran yang sebelumnya sudah ada, yaitu realisme neorealisme maupun liberalisme neorealisme yang dinilai tidak mampu menjelaskan fenomena berakhirnya Perang Dingin. Konstruktivisme juga hadir untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait politik internasional seperti persoalan dinamika perubahan internasional, sifat dasar praktik kelembagaan, peran non-negara, dan masalah hak asasi manusia. Ada 3 asumsi dasar konstruktivisme. Yang pertama, di dalam dunia sosial terdapat konstruksi yang dilakukan oleh individu atau negara yang dimana kaum konstruktivisme menganggap dunia sosial berbeda dengan ilmu alam, karena setiap negara dalam hubungan internasional memiliki pengaruh satu sama lain dan saling terikat. Yang kedua, identitas merupakan suatu hal yang penting bagi konstruktivisme. Identitas juga bukanlah suatu hal yang lahir dengan sendirinya, tetapi suatu hal yang terkonstruksi dari kultur dan norma dalam suatu negara. Proses yang terjadi dalam hubungan internasional merupakan hal yang kontinu atau berlanjut karena adanya interaksi yang terjalin antar negara yang ada dalam sistem internasional. Berikut ini adalah bagian dari teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu main aktor negara. Yang kedua main problem, yaitu identitas, sejarah, nilai, norma, dan budaya. Yang ketiga main proses. Konstruktivisme melihat bahwa politik internasional adalah sebuah ruang interaksi yang dibentuk oleh identitas dan perilaku aktor, serta dipengaruhi oleh struktur-struktur normatif yang terus bergerak dan berubah di dunia. Konstruktivis percaya bahwa tujuan negara, baik material keamanan atau ekonomi maupun imaterial kedudukan internasional, dibentuk atau didorong oleh identitas sosial yang dimiliki atau bagaimana negara tersebut melihat dirinya di antara aktor-aktor lain dalam komunitas internasional. Yang keempat yaitu main riset. Aktor-aktor dalam ranah hubungan internasional menentukan identitasnya, kepentingannya, dan berakhir menjadi tindakan aktor tersebut. Hakikat manusia menurut konsepsi konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima sistem internasional sehingga dapat membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan. Dapat saya tarik kesimpulan tentang teori ini bahwa berbeda dengan perspektif arus utama seperti realisme dan liberalisme yang memberikan penekanan kuat pada para pelaku dan aneka pola hubungan di antara mereka. Konstruktivisme justru melihat pada beragam dimensi yang bersifat konstruksi gagasan sebagai akibat interaksi di antara para aktor seperti nilai, identitas, norma, budaya, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan mengenai teori konstruktivisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.